Selamat pagi dan selamat datang di Zoom webinar Edson Consulting Streamline Your Production Process with Lean Manufacturing Concept. Kami informasikan kepada semua peserta, Zoom webinar akan segera dimulai. Terima kasih. Selamat datang di Edson Consulting webinar Streamline Your Production Process with Lean Manufacturing Concept. Selamat pagi kepada semua peserta webinar. Saya Maulina, senang sekali bisa menemani Anda semua dalam webinar pagi ini. Meskipun hanya melalui pertemuan virtual, kami berharap Bapak dan Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Perkenankan saya untuk menyapa speaker kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Nova Novita sebagai Solution Consultant di Edson Consulting. Dan yang kedua ada Ibu Nurlaili Aprilia sebagai Solution Consultant di Edson Consulting. Selamat datang kepada para speaker. Sebelumnya saya ingin menyapa-nyapa sedikit kepada para speaker nih. Selamat pagi Ibu Nova dan Ibu Lia. Pagi Bu Maulina. Selamat pagi Bu Maulina. Senang sekali hari Bu Maulina sepertinya. Gimana nih kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Gimana nih kabar dari Ibu Maulina? Alhamdulillah baik juga. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat selalu Bu Maulina. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Stay safe and healthy untuk semuanya. Baik. Semoga selalu sehat dan semangat ya untuk hari ini. Baik, sebelum kita mulai presentasi pertama dengan Ibu Nova Novita, kami informasikan kepada semua peserta webinar, jika terdapat pertanyaan dapat diketik pada kolom Q&A dengan format nama, strip, nama perusahaan, strip pertanyaan. Bagi 3 penanya pertama akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Edson Consulting. Tak lupa juga kami informasikan untuk e-certificate akan kami kirimkan by email maksimal 1 minggu setelah acara. Baik, agenda untuk hari ini, yang pertama terdapat Global Trend in Efficiency, yang kedua ada Lean Manufacturing Concept, yang ketiga ada Manufacturing Practice in NetSuite, yang keempat ada Key Takeaways, dan yang kelima ada Q&A. Baik, tak usah berlama-lama lagi, kami akan mulai presentasi yang pertama, yaitu dengan Ibu Nova Novita untuk membahas mengenai Lean Manufacturing Concept. Kita undang Ibu Nova Novita sebagai Solution Consultant di Edson Consulting. Kepada Ibu Nova Novita, waktunya kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC kita pada hari ini. Saudari Maulina, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, Bapak Ibu, semoga semua kabarnya sehat selalu ya dan tetap stay healthy. Nah, perkenalkan saya Nova yang akan memberikan beberapa pemaparan pada hari ini. Nah, untuk pembahasan kita kali ini itu ada dari PT Royal Bike. Nah, jika dilihat dari gambar nih sudah kelihatan nih ada gambar sepeda. Nah, ini kan seperti yang sedang booming-boomingnya pada saat ini gitu. Minat untuk memakai sepeda kembali dikarenakan adanya virus pandemi. Jadi orang lebih memilih transportation alternatif yang jauh dari kerumunan gitu. Oke, kita kembali ke PT Royal Bike. Apa sih itu Royal Bike? Nah, Royal Bike merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada produksi sepeda yang telah berdiri pada tahun 2010 dan memiliki visi menjadi brand sepeda berskala nasional gitu, yang selalu mengedepankan kualitas, tren, dan harga yang bersaing. Nah, Royal Bike juga memprioritaskan 3 aspek. Yang pertama itu ada sporty, yang kedua kenyamanan, dan yang ketiga kualitas bagi para penggunanya. Nah, Royal Bike juga memiliki beberapa pabrik perakitan dan jaringan distribusi di beberapa kota di Indonesia. Lalu Royal Bike juga berkomitmen nih untuk selalu menghasilkan produk yang inovatif di setiap tahunnya dengan memodifikasi atau dengan mengupgrade dari segi warna dan teknologi terbaru untuk performa kualitasnya. Oke, kita next ke sini. Nah ya, seperti yang telah kita ketahui juga nih Bapak Ibu,
pada saat ini tuh kan sedang marak-maraknya persaingan bisnis global gitu. Nah, ini menjadi challenge atau tantangan tersendiri bagi usaha manufaktur sepeda seperti PT Royal Bike ini. Jadi, bagaimana sih perusahaan harus lebih mudah mengatur di dalam pabrik maupun di toko-toko cabang gitu. Juga harus lebih efisien dalam mengatur stok-stok yang ada di dalam pabrik gitu, dan juga harus lebih cepat untuk mengambil keputusan. Sehingga Royal Bike ini menjadi perusahaan yang lebih kompetitif gitu, lebih siap masuk ke dalam persaingan bisnis global ini. Seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui juga nih Bapak Ibu, kalau itu sebenarnya itu kan banyak cara atau banyak metode yang sebenarnya bisa dilakukan perusahaan untuk melakukan perbaikan operasional perusahaan gitu. Nah, salah satunya yang akan kita bahas di sini itu ada lean manufacturing. Nah, jika dilihat dari popularitas dan hasil impresif yang telah diraih banyak perusahaan di dunia, lean manufacturing ini memancing perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk belajar apa sih lean manufacturing ini dan ingin menerapkannya di dalam perusahaan mereka. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk lean manufacturing ini sendiri seperti sebuah cara pikir gitu atau strategi manajemen untuk meningkatkan efisiensi di dalam lini manufaktur. Dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan value bagi customer dan mengurangi bahkan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu gitu. Sebenarnya itu aktivitas-aktivitas yang tidak menambah value bagi customer. Seperti itu. Nah, karena fokus utama lean manufacturing ini menghilangkan waste di dalam proses, maka konsep lean manufacturing ini terdapat 8 macam waste. 8 macam waste yang sebenarnya itu tidak menambah value bagi customer. Apa sih 8 macam waste itu? Nah, ini ada 8 macam waste. Yang pertama itu ada waste defect. Nah, maksudnya di sini itu banyaknya barang yang cacat atau barang yang tidak sesuai ekspektasi customer gitu. Lalu selanjutnya ada waste overproduction. Nah, waste di sini itu tercipta karena kita terlalu banyak melakukan produksi daripada apa yang dibutuhkan gitu. Lalu berikutnya ada waste waiting. Nah, di sini itu terlalu lamanya menunggu. Seperti terlalu lama menunggu adanya informasi, terlalu lama menunggu adanya instruksi, dan terlalu lama menunggu datangnya inventory ataupun equipment, seperti itu. Nah, lalu ada yang keempat, itu non-utilized talent. Nah, waste di sini itu ketika kita menempatkan orang yang tidak terlibat langsung di dalam proses, gitu. Lalu yang kelima ada waste transportation. Nah, waste di sini itu terjadi ketika kita terlalu banyaknya perpindahan untuk produk dan material, gitu. Dan juga ada salah satunya itu contohnya ketika kita ingin mengirim nih 50 sepeda gitu ke toko cabang A gitu. Nah, sebenarnya kita cukup mengirim 50 sepeda itu dengan satu truk gitu. Nah, tetapi kita karena suatu hal kita malah mengirimnya itu menggunakan 2 truk. Nah, itu kan akan menjadi waste bagi kita gitu. Lalu selanjutnya ada waste inventory. Nah, waste inventory ini berhubungan nih dengan si waste overproduction. Karena apa? Karena kan ketika kita melakukan banyak produksi, maka kan inventory yang akan terpakai pun akan banyak juga gitu. Nah, lalu yang ketujuh ada waste motion. Nah, waste motion di sini itu maksudnya waktu dan tenaga kita yang terbuang percuma karena melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu gitu. Aktivitas-aktivitas yang sebenarnya itu tidak menambah value bagi customer. Nah, yang terakhir ada waste extra processing. Nah, maksudnya itu di sini waste extra processing itu seperti banyaknya yang dikerjakan, banyaknya komponen, dan banyaknya step-step untuk produk tersebut, seperti itu. Nah, untuk pembahasan kita kali ini itu kita akan membahas apa sih penyebab dan akibat dari waste-waste tersebut. Nah, di sini saya akan mengambil 3 inti waste yang cukup memiliki dampak yang besar. Yang pertama itu ada dari waste overproduction,
yang kedua waste inventory, dan yang ketiga ada waste motion. Oke, kita lanjut saja ke apa sih penyebab dari waste overproduction. Nah, ini yang pertama ada just in case for breakdown. Nah, maksudnya di sini itu ketika kita misalnya bagian produksi nih memproduksi lebih dari apa yang dibutuhkan karena untuk berjaga-jaga jika hasil produksinya itu akan gagal gitu, akan ada beberapa yang cacat. Nah, kita melakukan over untuk membackup si barang-barang yang gagal tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kan untuk case tersebut kan nggak masalah ya jika kita ingin membackup untuk hasil yang gagal nanti. Nah, tetapi jika kita terlalu over, nah itu akan menjadi waste bagi kita gitu. Nah, lalu yang kedua ada perkiraan permintaan. Nah, di sini tuh pasti sering nih Bapak Ibu meramalkan nih, sepertinya bulan besok kayaknya permintaan kita akan naik nih gitu, dikarenakan suatu hal misalnya gitu. Nah, maka dari bagian produksi untuk bulan tersebut itu memproduksi lebih banyak gitu. Nah, ketika sudah memproduksi lebih banyak, tahunya itu permintaannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Tahunya itu permintaannya rendah gitu, tidak tinggi gitu. Nah, itu akan menjadi waste bagi kita. Nah, lalu yang berikutnya itu ada komunikasi yang buruk. Nah, ini juga sering terjadi ya antara misalnya itu antara customer dengan sales dan bagian produksi. Nah, di sini itu terjadi kesimpang siuran sebenarnya itu jumlah yang harusnya diproduksi ini berapa sih gitu. Nah, ini sering terjadi kesalahan pada bagian produksi untuk jumlah produksi gitu. Nah, setelah kita memaparkan penyebab dari waste overproduction, maka kita akan lanjut ke apa sih akibat dari waste overproduction ini. Nah, yang pertama ada biaya menjadi meningkat. Nah, biaya menjadi meningkat ini dikarenakan kan kita melakukan produksi yang banyak nih, maka kan waktu dan pekerja kita pun akan bertambah gitu, akan banyak. Nah, itu akan menjadi cost bagi kita. Lalu juga dikarenakan mesin. Nah, kan ketika mereka produksi kan mesin terus berjalan. Nah, itu kan otomatis tagihan listrik pun akan menjadi naik. Maka cost kita pun akan menjadi naik jika kita melakukan terlalu banyak overproduction. Nah, selanjutnya ada waste of material. Nah, di sini itu maksudnya ketika kita melakukan overproduction, otomatis kan material yang dipakai untuk produksi tersebut pun akan banyak gitu. Nah, lanjut ke penumpukan inventory finished good. Nah, ini maksudnya itu seperti ketika kita melakukan overproduction dengan hasil yang banyak, nah, lalu dengan permintaan yang rendah, maka kan itu akan membuat inventory kita itu menumpuk di dalam gudang gitu, seperti itu. Nah, setelah kita memaparkan apa sih penyebab dari waste overproduction dan akibatnya, maka kita lanjut ke waste yang berikutnya, itu ada waste inventory. Nah, apa sih penyebab dari waste inventory? Yang pertama ada overproduction. Nah, ini seperti yang sebelumnya telah saya paparkan, ketika kita terlalu banyak memproduksi, maka inventory yang terpakai pun akan banyak. Lalu yang kedua, big sale. Nah, Bapak Ibu pasti sering nih ketika ada sale atau ketika ada diskon, mumpung diskon nih, ayo dah, ya udah dah kita beli inventory aja nih mumpung diskon gitu. Padahal pada saat itu kita tidak terlalu perlu membutuhkan si inventory tersebut gitu, belum terlalu perlu gitu. Nah, selanjutnya ada over safety stock. Nah, di sini ini kita terlalu over untuk stok aman kita gitu. Lalu berikutnya ada lack of planning. Nah, ini berhubungan juga nih dengan big sale yang tadi. Ketika kita telah membeli banyak inventory, di sini itu kita kurangnya perencanaan gitu. Dengan banyaknya inventory ini, ke depannya itu mau dibagaimanakan gitu. Lalu yang terakhir ada lack of method. Nah, di sini itu kita kurangnya metode atau belum cukup nih metode yang kita punya untuk mengelola si inventory tersebut. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke akibat dari waste inventory. Yang pertama itu ada cash perusahaan menurun.
Nah, kenapa sih cash perusahaan ini menurun? Dikarenakan kan kita terlalu banyaknya membeli inventory ketika diskon. Nah, padahal kan inventory itu belum terlalu kita butuhkan gitu. Nah, itu akan menjadi penurunan cash bagi kita. Lalu selanjutnya itu ada warehouse fullness. Nah, ketika kita membeli inventory banyak, otomatis kan kita akan menyimpannya di dalam gudang gitu. Nah, gudang pun akan menjadi kepenuhan dengan banyaknya inventory yang kita punya. Bahkan kita pun bisa jadi malah menyewa gudang-gudang yang lain untuk menyimpan inventory kita gitu. Lalu yang terakhir ada defect or loss. Nah, karena terjadi penumpukan inventory dalam gudang, maka kan itu akan mengakibatkan inventory kita itu rusak gitu, inventory kita itu cacat gitu, atau bisa inventory kita itu kadaluarsa, atau bisa juga bahkan tuh inventory kita bisa hilang gitu, seperti itu. Nah, lanjut kita ke waste yang berikutnya, itu ada waste motion. Apa sih penyebab dari waste motion? Nah, yang pertama ada tata letak kerja yang buruk. Nah, ini dimisalkan dari Royal Bike nih, penyimpanan inventory-nya itu terlalu tinggi atau di luar jangkauan pekerja. Nah, itu menjadi waste motion bagi kita. Lalu yang kedua, metode desain yang buruk. Nah, ini juga contohnya metode desain kita itu terlalu rumit gitu. Lalu selanjutnya ada ini, perputaran material. Pasti kan di setiap perusahaan manufaktur kan pasti selalu ada ya perputaran material. Entah itu material masuk ataupun material keluar gitu. Lalu juga ada perpindahan material A ke lokasi A ataupun ke lokasi B gitu. Nah, itu kan mengakibatkan dari bagian gudang itu harus mengecek nih stok di gudang itu berapa gitu. Tetapi ketika kita terlalu banyak nih, terlalu sering mengecek stok, itu akan menjadi waste bagi kita. Nah, lalu yang terakhir itu kita bekerja di batch yang besar. Nah, ketika kita bekerja di batch yang besar, otomatis kan waktu dan tenaga kita pun akan terkuras lebih banyak gitu. Nah, lanjut kita ke akibat dari waste motion. Nah, yang pertama itu waktu menjadi tidak efisien. Ini contohnya itu seperti dari bagian gudang yang terlalu sering mengecek stok. Nah, ini kan sebenarnya membuang-buang waktu gitu, dan waktu itu menjadi tidak efisien. Lalu yang kedua, kita melakukan pekerjaan yang sebenarnya itu tidak menambah value bagi produk tersebut gitu. Contohnya bagian gudang tadi nih, sesering-seringnya kita mengecek stok di dalam gudang itu kan sebenarnya tidak menambah value bagi produk tersebut kan gitu. Lalu yang terakhir ada mengakibatkan kecelakaan kerja. Nah, ini disebabkan misalnya dari tata letak kerja kita yang buruk, dikarenakan misalnya inventory kita yang penyimpanannya itu terlalu tinggi atau di luar jangkauan. Nah, itu kan bisa menyebabkan kecelakaan kerja bagi kita, gitu. Nah, setelah kita memaparkan apa sih penyebab dan akibat dari waste-waste tersebut, maka sekarang kita bertanya-tanya nih, bagaimana sih kita menerapkan lean manufacturing di dalam perusahaan kita gitu. Nah, di kita sendiri itu memiliki suatu sistem cloud ERP yang bisa menerapkan lean manufacturing di dalam perusahaan kita dan juga bisa mengatasi waste-waste di dalam perusahaan kita. Nah, cloud ERP itu adalah Oracle NetSuite. Jadi di Oracle NetSuite ini bisa menghandle waste-waste di dalam perusahaan kita. Dengan cara apa? Yang pertama itu dengan cara mengeliminasi waste tersebut, lalu dengan perbaikan waste, lalu yang ketiga kita bisa provide value kepada customer, dan yang keempat itu dengan cara mengurangi time cycle gitu. Nah, untuk practice in NetSuite-nya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Lia, untuk lebih dalamnya gitu di dalam NetSuite itu bagaimana gitu. Nah, cukup sekian dari pemaparan saya pada hari ini. Terima kasih dan saya akan kembalikan kepada MC kita, Ibu Maulina. Terima kasih Ibu Nova atas presentasinya. Semakin menarik ya pembahasan mengenai lean manufacturing ini. Sebelum kita lanjut ke presentasi yang kedua dengan Ibu Lia,
Kami ingatkan kembali kepada para peserta webinar, apabila ada pertanyaan dapat diketikkan pada kolom Q&A dengan format nama, strip, nama perusahaan, dan strip pertanyaan. Bagi 3 penanya pertama akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Edson Consulting. Langsung saja kita ke presentasi yang kedua, yaitu mengenai Manufacturing Practice in NetSuite yang akan disampaikan oleh Ibu Aprilia. Kepada Ibu Aprilia, waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Saudari Maulina atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi para partisipan, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu Saudari Nova, mengenai konsep Lean Manufacturing yang menganut Zero Waste dengan tujuan sebagai continuous improvement bagi perusahaan. Beberapa waste yang kemungkinan akan timbul dalam operasional perusahaan telah dijelaskan sebelumnya, dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara NetSuite mengurangi bahkan menghindari waste yang akan timbul bagi perusahaan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan fokus ke dalam 3 pembahasan waste. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai waste overproduction, di mana perusahaan Bapak Ibu pastinya akan menghindari waste yang satu ini, karena dapat menimbulkan banyak resiko yang dapat menyebabkan pelebaran lahan produksi, gudang, maupun operasional perusahaan, dan dapat juga meningkatkan terjadinya kerusakan inventory akibat adanya penumpukan barang tersebut, sehingga cost yang timbul dalam perusahaan akan terlalu tinggi. Nah, bagi Royal Bike sendiri, waste ini juga sangat dihindari dalam operasional perusahaannya. Karena seperti yang kita tahu, bahwa Royal Bike itu memiliki salah satu item yang bisa dibilang spesial, karena setiap hari tidak menerima permintaan barang maupun penjualan dari customer, melainkan sesuai dengan tren di pasar. Nah, kebetulan saat pandemik seperti ini, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa pengguna sepeda saat ini cukup meningkat, di mana juga berpengaruh pada Royal Bike maupun bisnis sepeda lainnya yang mengalami lonjakan permintaan yang cukup tinggi. Nah, sehingga Royal Bike itu sendiri harus mengontrol produksi agar tidak melebihi kapasitas dan sesuai dengan permintaan dari customer. Waste yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai waste motion, di mana seperti yang kita tahu Bapak Ibu, perusahaan manufaktur pastinya ini memiliki beberapa gudang dengan perbedaan lokasi, dan banyaknya bin atau rak juga yang memiliki bermacam-macam arsitektur, sehingga dapat mempengaruhi pergerakan dari setiap karyawan. Nah, seperti Royal Bike memiliki 3 gudang utama dengan lokasi yang berbeda, sehingga Royal Bike itu mengharuskan adanya transfer inventory dan pengecekan inventory di beberapa gudang tersebut. Hal ini akan menyebabkan pergerakan atau waste motion yang akan timbul dalam operasional perusahaan. Nah, selanjutnya, waste yang ketiga yaitu kita akan membahas waste inventory, di mana waste ini perusahaan harus mengontrol inventory in maupun out agar jumlahnya tidak over. Nah, perusahaan ini waste inventory akan dikontrol perusahaan sesuai dengan waste overproduction, di mana waste overproduction jika berhasil telah dilakukan oleh perusahaan, maka waste inventory ini pun juga dapat dilakukan oleh perusahaan dengan baik. Ketiga poin diskusi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai waste overproduction, di mana NetSuite ini memiliki salah satu fitur yaitu fitur production management untuk mengontrol produksi perusahaan agar tidak melebihi kapasitas yang dimiliki perusahaan. Nah, yang pertama yaitu NetSuite memiliki fitur di mana yaitu fitur product data management,
Nah, fitur ini digunakan NetSuite untuk mengatur semua data dan informasi yang dibutuhkan oleh karyawan. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, semua informasi data yang dibutuhkan oleh karyawan harus memiliki kesenjangan sosial yang sama, di mana setiap pihak-pihak yang berkebutuhan akan mengetahui informasi ini sehingga tidak adanya miscommunication antar tiap karyawan. Nah, data dan informasi yang dimaksud seperti master item, BOM, work order, vendor, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Nah, yang kedua, fitur yang disediakan oleh NetSuite yaitu work order management, di mana hal ini atau fitur ini digunakan untuk mengontrol work order dengan mudah. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, work order ini digunakan sebagai karyawan untuk acuan mereka dalam bekerja. Nah, NetSuite juga menyediakan work order di mana mengacu pada konsep lean manufacturing, yaitu zero waste, di mana item yang diproduksi akan sesuai dengan jumlah permintaan barang dari customer, sehingga tidak adanya kelebihan stok dan sesuai dengan kapasitas perusahaan. Fitur yang ketiga yang disediakan oleh NetSuite untuk mengurangi adanya overproduction, yaitu planning and scheduling, di mana NetSuite ini menyediakan tools untuk merencanakan dan menjadwalkan proses produksi sehingga dapat berjalan dengan tepat waktu. Nah, jika Bapak Ibu akan merencanakan proses produksi, maka dapat langsung membuat WO untuk dijalankan ke depannya nanti. Seperti Royal Bike itu sendiri, untuk menghadapi lonjakan permintaan sepeda yang saat ini, Royal Bike juga harus menyusun jadwal produksi yang tepat untuk memenuhi permintaan customer sehingga dapat memenuhi permintaan tersebut dengan tepat waktu. Nah, yang keempat, fitur yang disediakan NetSuite yaitu mengenai quality assurance, di mana Bapak Ibu pastinya juga akan memberikan produk dengan kualitas yang tinggi untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, si Royal Bike maupun di NetSuite juga akan menetapkan parameter untuk memenuhi kualitas dari produk tersebut. Yang terakhir yaitu mengenai manufacturing execution system, di mana seperti yang kita tahu Bapak Ibu bahwa NetSuite ini merupakan sistem yang berbasis cloud, di mana Bapak Ibu dapat mengakses NetSuite dimanapun dan kapanpun dan dapat memperoleh laporan setiap harinya dengan mengakses NetSuite di mana saja. Selanjutnya Bapak Ibu, pembahasan kita yang pertama, kita akan fokus untuk membahas overproduksi di NetSuite, cara menanggulanginya bagaimana. Nah, di NetSuite ini, kita telah menyediakan master item yang digunakan oleh Royal Bike, di mana jenis item di sini Royal Bike dapat menggunakan beberapa jenis item, yaitu dapat berupa material, bahan pendukung, maupun assembly dan sub-assembly. Nah, di sini Royal Bike memiliki tipe atau jenis item yang sangat banyak, sehingga perlu membuat banyak tipe item atau assembly sesuai dengan tipenya. Misalnya, sepeda itu kan mempunyai beberapa tipe atau ukuran sesuai dengan produksi perusahaan, dan juga mempunyai tipe jenis warna yang berbeda. Nah, NetSuite dapat meminimalisir penggunaan item atau assembly tersebut menggunakan matrix item, di mana cara kerjanya itu dalam membuat satu assembly dan matrix item di dalam assembly tersebut. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, kita telah menyediakan salah satu assembly yang digunakan oleh Royal Bike, yaitu assembly tersebut dapat kita masukkan juga master BOM yang sesuai dengan kebutuhan assembly tersebut. Nah, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, BOM tersebut berisi material dan semua komponen yang digunakan untuk memproduksi suatu item. Fungsi BOM ini dimasukkan dalam master assembly, salah satunya yaitu jika assembly tersebut akan dibuatkan WO, maka komponen item yang diperlukan tidak perlu lagi di-input di dalam WO tersebut, melainkan sesuai dengan BOM yang tercantum dalam master assembly tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita telah juga menampilkan
salah satu BOM yang digunakan oleh Royal Bike yaitu BOM untuk sepeda Royal Bike dengan ukuran 18 inci. Nah, di sini NetSuite menyediakan juga beberapa versi BOM yang dapat digunakan oleh perusahaan, di mana versi tersebut dapat tersimpan di dalam NetSuite. Nah, biasanya kan Bapak Ibu perusahaan manufaktur dimanapun memiliki perbedaan atau revisi dari resep atau BOM yang dimiliki. Nah, master default dari BOM tersebut dan beberapa versi tersebut dapat dikendalikan oleh NetSuite dan tersimpan dalam sistem NetSuite. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini kita telah menampilkan salah satu proses yang disediakan oleh NetSuite untuk mengurangi overproduction di dalam operasional perusahaan. Di mana di sini telah tergambarkan pada layar Bapak Ibu salah satu SO yang telah kita sediakan untuk langsung tergenerate dalam pembuatan WO, di mana NetSuite ini menyediakan pembuatan SO akan tergenerate langsung dalam pembuatan WO, jadi produksinya sesuai dengan yang dipesan oleh customer, sehingga tidak adanya kelebihan kapasitas produksi dan kelebihan stok di dalam operasional perusahaan tersebut. Setelah SO tersebut kita tergenerate untuk pembuatan WO, maka akan langsung membuat 2 WO sesuai dengan item yang kita pesan masing-masing. Jika terdiri dari 3 line item, maka WO tersebut juga akan sesuai dengan jumlah line item tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini kita telah tampilkan juga salah satu contoh work order yang digunakan oleh Royal Bike, di mana dengan nomor WO 526 sesuai dengan transaksi yang sebelumnya. Di sini kita akan memproses assembly dengan sesuai dengan line item yang digunakan pada proses penjualan sebelumnya dengan kuantiti yang diminta juga. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, dalam pembuatan WO ini, perusahaan juga dapat membuat dengan bersifat planning, di mana jika perusahaan itu masih merencanakan proses produksi, perusahaan dapat membuat WO dengan men-setting status WO tersebut menjadi planning, dan jika WO tersebut telah siap dijalankan oleh perusahaan, maka setting WO tersebut menjadi rilis, sehingga semua dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat tersimpan dalam NetSuite. Nah, dalam WO tersebut juga telah tercantum komponen item yang digunakan oleh Royal Bike atau yang digunakan oleh untuk proses produksi assembly tersebut. Nah, komponen ini juga sesuai dengan master BOM yang dimasukkan pada assembly yang berkaitan sebelumnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah WO terbentuk, maka proses selanjutnya di dalam NetSuite yaitu menggunakan fungsi assembly build, di mana assembly build ini digunakan sebagai laporan dari proses produksi atas WO yang telah diterbitkan. Nah, dalam assembly build ini, user akan melaporkan berapa hasil kuantiti yang sebenarnya berhasil dijalankan dalam proses produksi sebelumnya. Di dalam proses produksi ini, user akan terlihat hasil dari kuantiti yang dihasilkan dari proses produksi. Nah, setelah itu, setelah proses produksi berhasil dijalankan, maka manajemen atau user juga dapat melihat hasil tersebut dalam salah satu report yang disediakan NetSuite, yaitu report inventory activity detail, di mana inventory ini atau report ini dapat memberikan informasi beberapa aktivitas atau transaksi yang berkaitan dari suatu item beserta kuantiti yang dihasilkan atau yang dikeluarkan dari item tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan membahas waste yang kedua, yaitu mengenai waste motion, di mana NetSuite ini memberikan benefit kepada perusahaan untuk menghindari adanya waste motion tersebut. Yang pertama yaitu real-time transaction, di mana Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi dan tidak perlu lagi menunggu laporan dalam kurun waktu tertentu yang diberikan dari setiap karyawan, karena Bapak Ibu dapat melihat laporan tersebut melalui NetSuite secara real-time dan terupdate. Yang kedua yaitu NetSuite memberikan keuntungan kepada karyawan dengan meningkatkan pengendalian terhadap operasional perusahaan.
karena dimanapun dan kapanpun manajemen dapat melihat proses perkembangan dari operasional perusahaan sehingga dapat melakukan evaluasi dan kontrol yang lebih baik untuk kedepannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, di sini NetSuite juga menyediakan atau memberikan keuntungan kepada perusahaan untuk mengurangi adanya waste motion tersebut, di mana memberikan increase efisiensi sehingga perusahaan tidak perlu langsung mengontrol atau memantau secara berkelanjutan, di mana biasanya kan bolak-balik antar perusahaan, gudang maupun produksi untuk melihat proses produksi dan mendapatkan laporan. Nah, dengan NetSuite ini, perusahaan Bapak Ibu dapat menjadi lebih efisien dan mengurangi biaya-biaya yang akan timbul dari waste motion tersebut karena tidak perlu lagi terjun langsung ke lapangan, melainkan hanya melihat laporan melalui NetSuite saja. Salah satu fungsi yang dapat digunakan di NetSuite untuk menghindari adanya waste motion tersebut, yaitu menggunakan transfer order. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, perusahaan manufaktur pastinya mempunyai beberapa gudang dengan berbeda lokasi yang mengharuskan adanya transfer order maupun pengecekan inventory di beberapa gudang tersebut. Nah, transfer order ini digunakan untuk perusahaan agar dapat memenuhi permintaan customer di lokasi masing-masing. TO di sini sebagai informasi Bapak Ibu dapat juga dikontrol dengan menggunakan approval jika perusahaan itu membutuhkannya. Nah, TO di sini seperti yang kita lihat, kita telah menyediakan salah satu case di mana TO tersebut berfungsi untuk mengirim barang dari Balaraja ke Cikarang Barat sesuai dengan item yang dibutuhkan. Setelah TO tersebut dibentuk, maka TO tersebut membutuhkan transaksi selanjutnya yaitu fulfill dan receive, di mana fulfill dan receive ini dapat Bapak Ibu lakukan melalui daily reminder yang tersedia di dalam dashboard NetSuite masing-masing user. Nah, reminder ini akan terus update saat ada penambahan transaksi yang perlu diproses dan masuk dalam listing reminder yang Bapak Ibu masukkan ke dalam masing-masing dashboard. Selanjutnya, setelah TO tersebut di-receive dan di-fulfill, Bapak Ibu dapat melihat hasil TO tersebut melalui salah satu report yang disediakan oleh NetSuite, yaitu Current Inventory Snapshot, di mana report ini menunjukkan stok terkini dari setiap item per lokasi masing-masing, baik quantity on hand, quantity order, dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat, Bapak Ibu, dalam lokasi Balaraja, dari salah satu item yang kita gunakan untuk TO tadi, sebelum di-fulfill dan di-receive mempunyai on-hand 70, dan di Cikarang Barat mempunyai on-hand 22. Setelah kita fulfill dan receive TO tersebut, maka quantity on-hand tersebut dapat terupdate secara real-time, di mana di lokasi Balaraja akan berkurang inventorinya dan di Cikarang Barat akan bertambah sesuai dengan report yang tampil dalam layar Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas waste yang terakhir, yaitu mengenai waste inventory, di mana NetSuite ini mempunyai fitur lagi untuk mengurangi waste tersebut agar tidak timbul dalam operasional perusahaan. Yang pertama, Bapak Ibu, NetSuite mempunyai fungsi replenishment, di mana Bapak Ibu pastinya menentukan titik poin untuk pemeliharaan inventory. Nah, pemeliharaan inventory ini dapat berupa preferred stock level, lead time, reorder point, safety stock, dan sebagainya pada masing-masing item. Nah, fitur ini digunakan Bapak Ibu agar tidak kelebihan maupun kekurangan stok dalam proses produksi atau operasional perusahaan sehingga menghindari adanya waste yang akan timbul. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas fitur yang kedua, yaitu mengenai cycle counting, di mana Bapak Ibu pastinya melakukan pemeriksaan rutin untuk mengevaluasi batas titik atau poin dari suatu item. Salah satunya yaitu mengevaluasi nilai safety stock yang diperlukan perusahaan setelah dilakukannya evaluasi sebelumnya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita
NetSuite juga menyediakan fungsi traceability, di mana NetSuite mempunyai fungsi pelacakan dan penangkapan informasi yang sangat baik, dan dengan ini Bapak Ibu dapat men-track seluruh transaksi yang berkaitan pada suatu item tersebut dari report Bapak Ibu, dan juga sampai ke GL impact dari suatu transaksi tersebut. Fungsi yang keempat yang telah disediakan oleh NetSuite yaitu fungsi warehousing, di mana NetSuite ini menyediakan sistem hierarki lokasi untuk setiap item sampai ke bin atau rak untuk item yang bersangkutan. Nah, ini salah satu master yang digunakan oleh Royal Bike, di mana di dalamnya itu terdapat setting untuk mengatur jumlah inventory pemeliharaan dari master tersebut. Dapat terlihat dalam layar gambar Bapak Ibu, di mana NetSuite juga dapat menentukan preferred stock level atas item tersebut, sehingga sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, Bapak Ibu dapat juga melihat atau menentukan reorder point dari master item tersebut, sehingga jika telah mencapai batas yang telah ditentukan, dapat diproses lagi untuk order kembali agar tidak kehabisan stok. Nah, yang ketiga, kita akan men-setting atau menetapkan nilai safety stock perusahaan atau dari master item tersebut, sehingga perusahaan dapat menetapkan batas aman stok tersebut dari suatu item. Nah, dari beberapa settingan tersebut, dapat juga dibuatkan reminder agar tidak kehilangan atau kelewatan untuk memproses kembali master item tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita juga telah menyediakan salah satu report yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengetahui nilai on hand dari suatu item per masing-masing lokasi. Seperti yang terlihat di gambar Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu, yaitu dapat terlihat untuk salah satu item Royal Bike dengan berbeda lokasi, di mana di Balaraja dan Cikarang Barat dapat juga terlihat on hand-nya per lokasi masing-masing. Baik Bapak Ibu, setelah pembahasan Lean Manufacturing Concept yang menekankan zero waste pada operasional perusahaan dan telah diterapkan juga pada NetSuite, menyimpulkan bahwa NetSuite mendukung konsep Lean Manufacturing dengan fitur-fitur yang dimiliki. Nah, dengan sistem NetSuite ini, Bapak Ibu dapat meningkatkan pengendalian di gudang maupun produksi dan operasional perusahaan, karena manajemen setiap harinya memperoleh informasi data dan laporan yang diterima dari karyawan secara real time. Nah, yang kedua, key takeaway yang kedua, dengan itu, dengan peningkatan kontrol yang lebih baik, maka waste kemungkinan juga dapat terkontrol dengan baik dan dicegah agar hal tersebut tidak akan terjadi di dalam perusahaan. Setelah itu, jika waste tersebut dapat terkontrol dengan baik, maka tidak adanya biaya-biaya yang timbul akibat waste tersebut, karena dapat berpengaruh pada profit perusahaan yang akan mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat disampaikan. Waktunya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Aprilia atas penjelasannya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali kepada semua peserta, jika Bapak atau Ibu ada pertanyaan, mohon ditulis pada kolom Q&A dengan format nama, strip, nama perusahaan, strip, pertanyaan. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan dijawab secara live oleh para pemateri. Yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Leli Dahlia. Apakah konsep Lean Manufacturing ini bisa diterapkan juga di perusahaan jasa, misal pendidikan? Saya persilahkan para pemateri untuk menjawabnya. Ya, untuk pertanyaan dari Ibu Leli akan saya bantu jawab. Nah, konsep Lean Manufacturing itu sendiri kan untuk dari kata-katanya aja udah Lean Manufacturing, jadi untuk Lean Manufacturing. Nah, untuk perusahaan jasa itu sendiri ada namanya itu Lean Operation. Nah,
misalnya perusahaan jasa dengan misalnya itu pendidikan. Contohnya itu seperti ketika kita bisa melakukan link-nya itu dari supply dan demand. Nah, itu bisa dilihat dari demand, jadi jumlah murid yang mendaftar dan kita akan mensuplai kebutuhan dari si jumlah murid itu. Jadi misalnya jumlah muridnya ini ada 200 nih. Jadi kan kita sudah tahu nih planning untuk yang dibutuhkannya itu berapa. Nah, kebutuhannya itu untuk si resource-nya seperti gurunya ataupun buku-bukunya. Jadi kita ini di sini tidak terjadi waste gitu. Ketika kita sudah tahu berapa jumlah murid yang sudah mendaftar gitu, seperti itu. Untuk jawaban tersebut, apakah ada tanggapan dari Ibu Leli? Baik, jawabannya sangat melengkapi sekali ya dari Ibu Nova. Yang kedua ada pertanyaan dari Bapak Aryo. Pertanyaannya yaitu, sesuai dengan kondisi saat ini karena adanya pandemi, pasti akan ada overstock. Apa yang bisa dilakukan Oracle NetSuite untuk menghindari overstock sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan? Saya persilakan para pemateri untuk menjawabnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Pak Aryo, akan saya bantu jawab. Nah, dikarenakan adanya pandemi ini, maka kan setiap perusahaan pasti adanya overstock ya. Nah, ini kita juga bisa lihat dari demand kita gitu. Ketika adanya penurunan demand, maka dari bagian manajemen itu akan mengambil keputusan akan seperti apa penjualan kita berikutnya gitu. Antara kita mau jual rugi ataupun kita mau jual dengan seperti biasa gitu. Nah, dari NetSuite bisa melihat dari penurunan demand tersebut dan pengecekan dari stok kita, seperti itu. Maka akan saya kembalikan kepada MC. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Vicky Sanjaya. Saya ada usaha komputer high-end, custom build-up. Sekarang ini sistemnya saya terima orderan offline dan juga online. Setelah customer bayar, baru saya assembly itu komputernya. Saya cari spare part yang dimau oleh customer yang kadang lama mencarinya. Sudah lama, terkadang kosong juga. Susah untuk planning partnya. Dari Edson atau NetSuite, apakah ada solusi terkait ini? Saya persilakan para pemateri untuk menjawabnya. Baik, saya akan coba menjawab untuk salah satu pertanyaan yaitu dari Pak Vicky. Mungkin dari perusahaan Bapak dapat mengontrol lebih dulu untuk settingan master item tersebut, di mana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa NetSuite menyediakan untuk mengatur jumlah pemeliharaan inventory agar jika stoknya kosong dapat diingatkan kembali untuk order item yang dibutuhkan tersebut. Nah, kontrol yang kedua, mungkin NetSuite ini menyediakan salah satu fitur di mana fitur e-commerce. Nah, e-commerce ini mungkin Bapak dapat gunakan untuk melakukan kontrol atas assembly yang Bapak jual. Nah, untuk mengingatkan lagi, jika assembly tersebut kosong dalam perusahaan Bapak, itu dapat terupdate juga dalam e-commerce atau website yang Bapak aktifkan untuk melakukan penjualan dari item yang Bapak jual. Seperti itu yang dapat disampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas jawabannya pada Ibu Nova dan Ibu Lia. Bagi para Bapak dan Ibu, jika masih ada pertanyaan, dapat ditulis pada fitur Q&A. Masih kita tunggu.
Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, sesaat lagi kita informasikan, kita akan memberikan informasi mengenai polling terkait isi webinar ini. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi polling tersebut yang akan dibagikan pada layar monitor Bapak dan Ibu masing-masing. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaannya mengisi polling. Masih kita tunggu jika masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Di sini sudah terdapat banyak sekali pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian yang sudah dijawab secara chat oleh tim Adsen Consulting. Jika ingin ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan Cloud ERP NetSuite, maka bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar.
Jika ada pertanyaan, dapat ditulis lagi ya, Bapak dan Ibu, pada kolom Q&A. Untuk pooling sendiri sudah muncul di layar Bapak dan Ibu masing-masing. Baik, saya akan informasikan mengenai 3 penanya terbaik. Yang pertama yaitu ada Ibu Leli, yang kedua ada Bapak Heri Deni, dan yang ketiga ada Bapak Aryo. Kepada 3 penanya yang saya sebutkan namanya tersebut, dimohon untuk mengirimkan kelengkapan data berupa nama, alamat pengiriman, dan nomor telepon yang dapat dihubungi guna pengiriman merchandise. Kelengkapan datanya dapat dituliskan melalui fitur chat. Terima kasih atas semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Untuk peserta yang sudah memberikan pertanyaan namun belum terjawab, kami mohon maaf dan kami akan membantu jawab secara personal melalui email atau telepon oleh tim Edson Consulting. Serta terima kasih kepada Ibu Nova dan Ibu Aprilia dan tim Edson Consulting atas presentasi dan jawabannya. Terima kasih juga kepada semua peserta atas pertanyaannya. Semoga sesi Q&A ini bermanfaat untuk Bapak atau Ibu dan perusahaan. Selanjutnya, kami akan memberikan feedback form dan dimohon untuk semua peserta mengisi feedback form melalui scan QR code atau link yang kami bagikan di fitur chat. Kami akan bagikan waktunya untuk mengisi feedback form. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bersedia mengisi feedback form. Dan tak lupa, pada Bapak dan Ibu yang telah mengisi feedback form akan ada merchandise eksklusif dari Edson Consulting. Namun, sayang sekali sudah tiba saatnya kami mengakhiri webinar kali ini. Kami, segenap tim Edson Consulting mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta. Stay healthy and success for all of you, and see you in our next webinar. Edson Consulting, we accelerate your business performance.
Terima kasih.